Pandangan eskatologi postmilenialisme. Postmilenialisme adalah pandangan bahwa Kristus akan datang kembali pada akhir milenium. Dalam beberapa hal, pandangan ini sangat mirip dengan amilenialisme. Seperti kaum amilenialis, milenium bukanlah 1000 tahun secara harafiah, namun sekedar periode waktu yang panjang. Selama masa ini, Kristus tidak akan memerintah secara fisik di bumi, namun secara rohani di dalam hati orang-orang yang tunduk kepada Kristus. Pandangan ini berasal dari penafsiran kiasan atas teks-teks yang berhubungan dengan milenium dan bukan penafsiran harafiahnya. Namun berbeda dengan amilenialisme dan premilenialisme yang percaya bahwa zaman saat ini pada akhirnya akan menjadi semakin buruk sebelum Kristus datang. Sedangkan postmilenialisme percaya bahwa zaman ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik sampai Kristus datang. Faktanya milenium akan dimulai pada suatu titik antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedua. Setelah periode panjang pertumbuhan kebenaran di bumi, hal ini mempengaruhi setiap aspek masyarakat, baik ekonomi, sosial, politik, agama, dan budaya. Selama milenium, setan akan terikat dalam arti ketidakmampuannya menghentikan penyebaran Injil dan dampak transformasinya terhadap masyarakat. Beberapa penganut postmilenialis percaya bahwa adanya kemurtadan dalam jangka waktu yang singkat pada akhir milenium, tepat sebelum kedatangan Kristus kembali. Ketika milenium berakhir, Kristus akan kembali untuk membangkitkan orang mati, menghakimi mereka dan mengantarkan mereka menuju keadaan kekal. Penganut paham postmilenialis mendapat dukungan Alkitabiah atas pandangan mereka dalam kitab suci yang menyajikan kondisi makmur di bumi selama pemerintahan Mesias, dampak Injil yang kuat dan perluasan kerajaan rohani. Misalnya dalam Matius 28 ayat 18-20. Karena Kristus mempunyai otoritas atas langit dan bumi, Injil akan mengubah manusia dari segala bangsa dan mereka akan belajar menaati firman Allah. Juga perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi menggambarkan perluasan kerajaan pada zaman ini. Ya, seperti di dalam Matius 13 ayat 31-33. Selain itu, kaum postmilenialis mendapat dukungan terhadap pandangan ini dari berbagai cara mereka melihat kemajuan dunia. Misalnya, mereka menunjuk pada kondisi sosial yang lebih baik, seperti perempuan yang memiliki status lebih tinggi di negara-negara yang telah menerima Injil. Selain itu, mereka juga menunjukkan penyebaran Injil ke banyak negara melalui berbagai cara, termasuk media, dan bagaimana Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan dan terjual di dunia. Oleh karena itu, kelemahan dari pandangan ini adalah ayat-ayat kitab suci yang mengatakan bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih buruk sebelum Kristus datang, termasuk kesengsaraan yang dijanjikan dalam Matius 24 ayat 3-31 dan kemerosotan moralitas. Bagian-bagian lainnya dapat kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9, Lukas 18 ayat 8, atau 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. Banyak penganut postmilenialis menangani hal ini dengan mengambil pandangan preteris mengenai peristiwa eskatologis. Percaya bahwa semua atau sebagian besar peristiwa eskatologis terjadi sebelum tahun 70 Masehi, ketika bait suci Yahudi dihancurkan. Misalnya, ketika Kristus menggambarkan peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan terjadi sebelum kedatangannya di dalam Matius 24, termasuk bencana alam, penganiayaan terhadap orang-orang percaya, munculnya Mesias palsu, kemurtadan, dan tanda-tanda di langit yang di dalam Matius 24 ayat 34 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi." Karena wacana Kristus dimulai dengan pertanyaan para murid tentang kapan bait suci akan dihancurkan, tanda-tanda kedatangan Kristus dan akhir zaman di dalam Matius 24 ayat 1-3, penganut paham preteris melihat semua peristiwa ini digenapi pada generasi Kristen pertama, dengan tanda-tanda di langit seperti matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan cahayanya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa sorga akan tergoncang. Matius 24 ayat 29. Mereka biasanya melihat penggenapan ini secara kiasan, bukan sebagai peristiwa literal. Dengan kedatangan Kristus pada akhir peristiwa-peristiwa ini, sebagaimana dinyatakan dalam Matius 24 ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Mereka melihat hal itu digenapi secara rohani. Bukannya Kristus datang untuk memerintah bumi, ia datang secara rohani untuk penghakiman. Kebanyakan penganut preteris percaya
bahwa Kristus akan datang kembali secara fisik untuk membangkitkan manusia, menghakimi mereka, dan mengantarkan mereka ke tahap kekal. Seperti banyak penganut postmilenial, beberapa amilenialis mengambil pandangan preteris juga, atau preteris parsial terhadap berbagai bagian eskatologis, yaitu percaya bahwa ayat-ayat tersebut telah digenapi atau sebagian besar tergenapi pada generasi Kristen pertama, daripada menunggu penggenapan di masa depan.